Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya eh, bisa bergabung kembali di MPLS SMA Muhammadiyah 3 Jember dalam acara ceramah tentang wawasan kebangsaan tahun 2001, dan mudah-mudahan ini menjadi awal dari kita semua dalam melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap melaksanakan kegiatan ini dengan protokol kesehatan. Kita semua dalam pelaksanaan kegiatan ini kita tetap melaksanakan sesuai dengan anjuran pemerintah. Kita masih menjalankan PPKM, pelaksanaan kegiatannya, dan kita sama-sama ini menjalankannya. Untuk itu, pelaksanaan kegiatan MPLS ini adalah sangat berguna bagi adik-adik semua. Kaitannya dengan kegiatan ini adalah kegiatan rutinitas yang seyogyanya kita laksanakan mungkin di luar ataupun di pelaksanaan kegiatan dalam kedisiplinan kita dilaksanakan di secaba. Tapi untuk saat ini saya selaku pembina Gumil, kita bisa masuk di sini, bergabung kembali di sini di SMA Muhammadiyah 3 Jember dalam masa pengenalan kehidupan sekolah. Jadi pelaksanaan kegiatan lebih lengkapnya saya akan memperkenalkan diri sebagai jati diri saya agar para adik-adik ataupun siswa peserta MPLS ini mengenal siapa yang berada di depan adik-adik semuanya ini. Saya akan memperkenalkan diri, nama saya Bambang Agus Setiawan, pangkat saya Kapten, korp saya Infanteri, jabatan saya sehari-hari sebagai Komandan Kompi Siswa D Secaba Rindam 5 Brawijaya. Saya beralamat di Asrama Secaba Rindam 5 Brawijaya. Tempatnya di Jalan Tidar nomor 50, Sukorejo, Rindam 5 Brawijaya. Status saya sudah berkeluarga, anak 2, dan pengalaman tugas, saya sudah melaksanakan tugas berkali-kali di dalam maupun di luar negeri. Khususnya di dalam negeri sudah melaksanakan tugas di Timur-Timur, di Nangro Aceh Darussalam, dan terakhir kemarin di Papua. Jadi itu perkenalan singkat dari saya, dengan harapan adik-adik sudah mengenal saya. Dengan harapan ini pula adik-adik bisa mengerti, bisa mengetahui siapa yang berada di depan adik-adik semuanya ini. Sebelum saya memberikan ceramah tentang wawasan kebangsaan ini, saya sedikit memberikan pesan bahwa kita ini masih dalam pandemi COVID-19. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita, imun kita harus tetap kita jaga agar selalu sehat. Baik kesehatan jasmani maupun rohani kita harus selalu seiring dengan menjaga kesehatan, maka apapun yang kita laksanakan akan baik. Untuk itu, pelaksanaan kegiatan ini sengaja dilaksanakan secara virtual ataupun daring dengan harapan tidak mengurangi nilai-nilai kebangsaan kita, nilai-nilai jiwa patriotik kita, bahwa kita hidup di masa sekarang ini adalah masa yang penuh tantangan. Apalagi harapan adik-adik, inilah awal bagaimana adik-adik untuk menuntut karir yang akan datang. Karena karir yang akan datang ini ditentukannya hari ini. Bagaimana adik-adik masuk di lembaga pendidikan ataupun lembaga SMA Muhammadiyah 3 ini, dengan harapan orang tua, adik-adik, guru semuanya ikut bertanggung jawab. Karena tanpa tanggung jawab adik-adik, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab guru, tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Karena semuanya dilaksanakan dengan cara virtual, dengan harapan semuanya belajar dengan lancar, berjalan dengan lancar, berjalan dengan sesuai dengan aturan, berjalan sesuai dengan norma yang sudah ada, yang sudah digariskan oleh lembaga ini. Untuk itu, sebelum saya menguraikan tentang ceramah wawasan kebangsaan ini, saya akan sedikit bercerita bahwa
negara Indonesia ini adalah negara yang berkembang, negara yang maju, negara yang saat ini lagi berkembang dan maju, dan saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu, sedikit saya akan bercerita tentang bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia itu bangsa Indonesia merdeka atas kerjasama kita, baik TNI, Polri, ulama, dan semuanya yang ada, komponen-komponen yang ada, komponen terkait. Inilah bangsa Indonesia ini bisa merdeka tanpa bantuan dari masyarakat, tanpa bantuan dari ulama, dari pelajar ataupun yang lainnya, tidak akan berkembang seperti saat ini. Oleh sebab itu, sedikit saya menguraikan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, bahwa wawasan kebangsaan itu terdiri ataupun berdiri dengan adanya terkaitan dari elemen-elemen bangsa. Untuk sebab itu, saya akan sedikit membuat ruang lingkup ataupun ruang lingkup yang akan saya sampaikan kepada adik-adik semuanya ini. Yang pertama adalah tentang pengertian wawasan kebangsaan, berbangsa dan bernegara. Yang kedua tentang rasa kebangsaan. Yang ketiga adalah faham kebangsaan. Yang keempat adalah tentang semangat kebangsaan. Jadi ada 4 ruang lingkup yang adik-adik nanti selesaikan. Yang pertama tentang pengertian, yang kedua tentang rasa kebangsaan, yang ketiga adalah tentang faham kebangsaan dan semangat kebangsaan, dan terakhir penutup. Adapun dasar yang akan saya berikan ini ataupun referensi yang saya berikan ini adalah dari Undang-Undang Dasar tahun 45, terutama pasal 27. Yang berikutnya lagi Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2000, nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Yang berikutnya adalah tentang buku petunjuk teknik tentang wawasan kebangsaan dengan dikeluarkan oleh Skepkasat nomor 180 bulan 7 tahun 2005, tanggal 29 Juli tahun 2005, tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Tentunya kita tahu bahwa wawasan kebangsaan itu adalah wawasan ataupun cara pandang kita. Bangsa adalah sekelompok orang yang hidup di negara ini dengan mempunyai tujuan, tekad berbangsa dan bernegara. Jadi secara etimologi ataupun secara keseluruhan, bahwa wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang mengenai diri. Cara pandang mengenai diri siapa? Berarti diri saya sendiri, lingkungan, dan semuanya yang ada hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini sebagai negara kepulauan, dan sebagai sikap bangsa dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi secara etimologi ataupun secara keseluruhan, itulah definisi dari wawasan kebangsaan. Yang saya ulangi lagi, bahwa wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan, dan sebagai sikap bangsa dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa ataupun wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi bagaimana wawasan kebangsaan itu terwujud kalau kita dari diri kita sendiri tidak mau untuk berkorban, tidak mau untuk mempunyai jiwa patriotik ataupun sikap pantang menyerah, itu tidak akan bisa terwujud. Jadi semua elemen komponen bangsa harus melaksanakan kegiatan tersebut untuk mempertahankan Indonesia ini. Indonesia sudah merdeka, kita tinggal mengisi ataupun mengembangkan ataupun membuat kehidupan kita ini akan semakin lebih baik, dengan harapan bahwa perjuangan-perjuangan yang pahlawan telah kita rebut, kita laksanakan untuk melanjutkan perjuangan tersebut. Bagaimana cara memandang kita sendiri dan kepedulian kita, lingkungan sekitar kita, agar bisa kita terwujud dalam melaksanakan kegiatan ini? Makanya kita harus punya rasa dulu.
bagaimana kita membina rasa kebangsaan kita. Membina rasa kebangsaan kita ini diawali bagaimana kita ini mencintai tanah air. Kalau kita mencintai tanah air, maka kita akan selalu mempunyai kehidupan yang senasib sepenanggungan. Bahwa negara kepulauan kita ini luas. Kalau negara kita luas dengan berbagai macam suku, ras, agama, tanpa kita sayangi ataupun keragaman yang saat ini yang bermacam-macam, kalau kita tidak disatukan dalam wadah Indonesia ataupun negara kesatuan Republik Indonesia, maka akan hancur. Tapi implementasinya dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari, bahwa adik-adik dalam rasa cinta kita kepada tanah air dengan wadah, contohnya dalam paskibraka, dalam pramuka, kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan sosial, dan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya untuk membangun diri kita ini untuk mencintai Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mempunyai sifat gotong royong yang tinggi. Memang sifat gotong royong yang tinggi ini sudah hampir punah, hampir tidak ada. Tapi kita harus mulai digerakkan lagi. Dengan kaitannya dengan kita yang punya bangsa yang besar. Kalau tanpa dengan kehadiran adik-adik semuanya ini untuk bergotong royong, membangun desa, membangun jiwa kita, membangun sekolahan kita agar lebih baik, agar maju. Nah, itulah kita diperlukan gotong royong yang maksimal. Gotong royong ini memang sedikit, memang enak diomongkan, tapi untuk pelaksanaannya susah. Tapi hal ini jangan sampai menjadikan beban, bahwa gotong royong itu adalah kita saling rasa, saling asih, saling asuh, itulah yang kita butuhkan. Jangan sampai pelaksanaan kegiatan kita hanya ngomong slogan gotong royong tapi tidak dilaksanakan. Meskipun hanya secara virtual, tetap gotong royong yang ada di keluarga, tingkat keluarga, gotong royong di lingkungan tetangga itu tetap dilaksanakan. Berarti apabila ada teman kita, ada yang sakit, berarti kita harus bisa menengok, ataupun kita bisa menjenguk, ataupun kita bisa untuk memberikan ucapan, ataupun memberikan semangat kepada teman-teman kita ataupun rekan-rekan kita yang lagi sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah bangga terhadap bangsa Indonesia. Bangga terhadap bangsa Indonesia ini berarti kita mencintai semua produk-produk yang dihasilkan oleh anak-anak bangsa, yang di produk-produk dalam negeri yang sudah ada, kita pertahankan. Jangan sampai kita harus memilih-milih dengan produk-produk yang sudah ada, sedangkan kita ini harus mencintai produk dari luar negeri. Nah, ini yang tidak diharapkan. Kita harus cinta produk Indonesia dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan kita ini bangga kepada Indonesia, bangga tentang budaya, bangga tentang kehidupan kita ini, dengan harapan bahwa Indonesia ini maju, Indonesia ini kaya. Bagaimana kehidupan kita ini, jangan memandang kita yang jauh-jauh di wilayah Jember saja ini. Kekayaan apa yang ada di Jember ini sudah bermacam-macam. Ada yang dari puker, mungkin semen puker, ada yang di Sukowono, ada batik. Itu semuanya karya anak bangsa, karya kita. Kita harus mencintai budaya-budaya yang ada di Jember, budaya-budaya yang ada di Indonesia. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana kemampuan kita dasar bela negara. Kemampuan dasar bela negara ini harus diwujudkan mulai sekarang ini. Karena cita-cita adik diawali dari sekarang ini. Bagaimana adik-adik untuk melaksanakan kegiatan masuk di SMA Muhammadiyah 3 Jember ini, dengan harapan kemampuan adik-adik diasah, baik asah dengan kompetensi yang bermutu, baik asah berinovasi, baik asah untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler. Itulah bagaimana adik-adik itu mempunyai kemampuan bela negara, itu termasuk bela negara. Melaksanakan kegiatan kepramukaan, paskibraka, itu mempunyai dasar bela negara. Kemampuan dasar bela negara ini semuanya dilaksanakan kewajiban kita. Bagaimana kalau seandainya negara bangsa membutuhkan jiwa dan raga kita, kita sudah siap untuk melaksanakan kegiatan. Kegiatan ini, MPLS ini sama dengan kita melaksanakan kegiatan bela negara. Dengan cara kita menyayangi dulu sekolah kita, SMA Muhammad 3 Jember ini, dengan harapan kalau kita udah sayang kepada lembaga ini, lembaga pendidikan ini, maka kita akan senang untuk bergaul dengan kita.
meskipun secara virtual, tapi semangat jiwa dan kita semuanya adalah kita curahkan kepada lembaga ini. Karena barang siapa untuk berbuat pelanggaran sekecil apapun, meskipun adik-adik semuanya di rumah, tetap nama lembaga, nama SMA Muhammad III Jember ini tetap ikut bersama adik-adik. Maka semua prestasi, semua eh, kegiatan yang adik-adik laksanakan, baik di luar rumah maupun di sekolahan ataupun di tempat adik-adik untuk melaksanakan kegiatan, apabila adik-adik melaksanakan kegiatan pelanggaran, itu nama adik-adik, nama keluarga juga akan dibawa-bawa. Oleh sebab itu, kemampuan dasar bela negara ini sangat penting sekali. Maka saya jelaskan, saya ulang lagi bahwa pembinaan rasa kebangsaan ini diawali dengan bagaimana kecintaan kita kepada Indonesia, nusa dan bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita mempunyai sifat gotong royong, sifat untuk saling membantu, saling asah dan saling asuh untuk pelaksanaan kegiatan ini sehari-hari, biar semua beban yang ada di dalam kita, pundak-pundak kita ini semakin ringan. Jangan kita mencemoohkan orang lain, jangan kita membicarakan aib orang lain. Dengan kita harus bijak kita dalam melaksanakan kegiatan, baik di kegiatan di media sosial, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jangan saling mencemoohkan di situ. Karena awalnya dari pergerakan, awalnya dari kegiatan itu awalnya dari media sosial. Karena sekarang kita sudah masuk ke teknologi informatika yang kita mainkan dengan jari-jari kita. Inilah yang harus kita tahan dulu. Kalau kita mau nge-share yang dengan kegiatan-kegiatan yang lain, ini yang harus kita tahan dulu. Jangan sampai kita sudah nge-share yang intinya untuk mencelakakan orang lain ataupun membuat orang lain tersinggung, itu yang tidak diharapkan. Yang ketiga adalah bangga kita sebagai Indonesia, yaitu bangga dengan produk-produk yang ada di Indonesia. Baik produk lokal yang kita temui sekarang ini di Jember ini, baik produk-produk yang lain, hasil karya kita yang kita akan kembangkan, kita akan pasarkan di luar. Yang berikutnya, kita harus mempunyai jiwa ataupun pendidikan dasar, awal dasar dari bela negara. Ini sebagai momentum kita ini sudah memasuki masa-masa bagaimana kita ini untuk menuju karir kita yang akan lebih baik. Karena karir sekarang adik-adik ini ditentukan sekarang ini. Bagaimana masuk ke lembaga pendidikan ini ataupun lembaga sekolah ini ditentukan hari ini. Tanpa semangat adik-adik, tanpa tanggung jawab adik-adik, tanpa tanggung jawab dari orang tua semuanya, termasuk guru dan semuanya, ini mustahil cita-cita adik-adik akan terwujud. Makanya semuanya harus bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pendidikan ini. Yang berikutnya adalah bagaimana kita harus menjaga pembinaan faham kebangsaan. Yang tadi adalah pertama adalah rasa kebangsaan, yang kedua adalah faham kebangsaan. Faham kebangsaan ini terwujud apabila adik-adik mempunyai sifat dan karakter bahwa Indonesia itu merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45. Dan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45, dan itu pun harus sudah menjadi dasar kita. Oh, Pancasila sebagai dasar negara kita. Itulah faham yang kita harus ambil, jangan sampai keluar dari faham tersebut. Jangan sampai kita teronok kembali dengan faham-faham lain ataupun faham-faham yang baru masuk, baik faham yang berkaitannya dengan agama, baik faham yang kaitannya dengan komunis, itu yang harus kita jauhkan dari lubuk kita yang paling dalam. Bahwa kita mempunyai faham Pancasila sebagai landasan ideologi kita, itulah harus kita kencangkan erat-erat bahwa kita ini mempunyai dasar negara yang sudah kokoh, yang sudah digariskan oleh leluhur kita, bahwa kita harus memperjuangkan itu. Tidak ada faham-faham lain selain faham Pancasila. Itu yang harus ditumbuhkan kepada adik. Dengan cara apa itu? Kita melaksanakan kegiatan yang pertama adalah meningkatkan kerukunan ataupun rasa persatuan dan kesatuan bangsa dengan melaksanakan kegiatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjalankan syariatnya sesuai dengan ketentuan, kita melaksanakan sesuai dengan agama yang kita anut. Itulah sebagai bagaimana kita ini, kehidupan kita ini semuanya ada kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Karena semua rezeki, semua dari kematian ataupun semua yang ada ini itu semuanya adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu kita punya rasa pembinaan kerukunan,
antar hidup beragama harus kita menjaga. Tanpa adanya kerukunan ataupun keragaman di masing-masing kita, itu akan terpecah belah. Oleh sebab itu harus kita bisa menjaga tentang kerukunan, baik kerukunan kepada sesama anak bangsa, kerukunan kita ini dengan eh, guru, dengan orang tua, dengan orang yang lebih dewasa lagi. Inilah menjadi pengalaman yang paling bagus dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh sebab itu, kerukunan antar umat, kerukunan antar kita melaksanakan kegiatan itu kita harus bilang jaga. Yang berikutnya, meningkat kesadaran hukum. Bahwa faham kebangsaan ini kita harus taat kepada hukum. Baik hukum yang dilaksanakan secara tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Kalau hukum tentang peraturan khusus siswa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Meskipun adik-adik belajarnya nanti di rumah, tapi ketentuan-ketentuan yang ada di sekolah, ketentuan-ketentuan bagaimana kita melaksanakan kegiatan di rumah tetap harus dilaksanakan. Baik bagaimana adik-adik melaksanakan kegiatan, jangan sampai terjadi proses hukum. Gara-gara adik tidak menggunakan helm di jalan, gara-gara adik tidak melaksanakan protokol kesehatan, ataupun tidak melaksanakan ketentuan sekarang ini digaung-gaungkan tentang PPKM, ataupun penyekatan yang dilaksanakan, itu laksanakan sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai nerobos, jangan sampai kita melanggar aturan-aturan tersebut. Karena itu semuanya sudah digariskan oleh pemerintah. Pemerintah sudah mulai melaksanakan kegiatan ini, sudah menimbang bagaimana dampaknya, bagaimana pelaksanaan kegiatannya. Itulah bagaimana kita harus melaksanakan taat hukum, bagi hukum yang di perundang-undangan ataupun hukum yang ada di lembaga pendidikan SMA Muhammad III Jember ini. Dengan harapan adik-adik meskipun belajar di rumah tetap taat kepada hukum, baik hukum aturan yang ada di sekolah ataupun hukum yang ada adat istiadat yang ada di rumah. Yang berikutnya lagi, menambahkan kesadaran bahwa kepentingan kita ini bukan hanya kepentingan adik-adik sendiri, bukan kepentingan kita sendiri, pribadi kita, tidak. Tapi kegiatan adik-adik untuk kepentingan orang banyak. Jadi kita harus bisa mendahulukan mana ininya yang paling bagus ini, mana kepentingan ini, atau kepentingan pribadi saya sendiri, atau kepentingan orang banyak. Maka kita untuk mewujudkan itu, kita harus mementingkan kepentingan orang banyak. Kalau adik-adik mempunyai kehidupan di sekolah ini, kalau memang dilaksanakan secara daring, tetap aturan-aturan, tugas-tugas yang akan diberikan kepada adik semuanya ini harus dikerjakan dengan tanggung jawab. Jangan sampai diabaikan nanti ataupun tunggu dulu. Ini yang tidak diharapkan. Tugas dari guru, tugas dari staf ataupun tugas dari kakak-kakak pembina dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itulah mendahulukan kepentingan orang banyak daripada mendahulukan kepentingan diri. Kadang-kadang itulah yang nafsu kita yang tidak bagus. Jadi hanya mementingkan diri sendiri, main game ataupun main yang lainnya, ini yang tidak diharapkan. Harus kepentingan orang banyak dulu, kepentingan sekolah dulu, kepentingan untuk cita-cita dulu, itu yang diharapkan. Yang berikutnya lagi, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab. Ini yang harus dilaksanakan adik-adik dengan paham bahwa bagaimana kita ini pembina rasa kebangsaan ini harus bisa memiliki dulu adik-adik. Memiliki jiwa dulu ini. Oh, saya ini mempunyai jiwa, saya ini butuh iman dan takwa, itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ini terabaikan, kita akan keluar dari norma yang ada, kaitannya dengan faham-faham yang ada, adik tergelincir dengan faham yang lain dari faham yang ada di Indonesia ini, ataupun masuk dalam faham radikal yang keras, ataupun paham radikal yang kira-kira keluar dari aturan. Ini yang tidak diharapkan. Harapan saya, harapan guru semuanya, adik-adik sesuai dengan aturan yang sudah ada, aturan baik hukum yang ada di Indonesia ataupun hukum yang ada di lembaga pendidikan ini. Itulah harapan saya, semuanya ikut bertanggung jawab. Baik orang tua, adik, terutama adik-adik semua yang ada di depan saya ini, dengan melaksanakan kegiatan MPLS, ini adalah kegiatan yang inti ataupun inti dari pelaksanaan kegiatan ini. Karena dari kegiatan ini, wawasan kebangsaan ini bagaimana membuat jiwa adik-adik ini mencintai tentang bangsa Indonesia ini. Mungkin sekarang ini pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara daring, mungkin adik-adik mungkin sangat berat sekali tidak bisa melaksanakan kegiatan tatap muka. Ini juga jangan
dianggap enteng, memang ini sudah kebijaksanaan dari pemerintah. Kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan semuanya sehat, semuanya Indonesia ini akan maju, akan sehat dan kuat. Tidak ada yang sakit, baik tidak ada yang melaksanakan kegiatan keluar dari norma-norma yang ada. Yang berikutnya untuk adik-adik semuanya ini, bagaimana tadi wawasan kebangsaan, tentang rasa kebangsaan, pembinaan, faham kebangsaan, dan yang paling terakhir ini adalah bagaimana kita membina tentang semangat kebangsaan. Nah, semangat kebangsaan inilah ditumbuhkan sudah mulai dini ini. Mulai awal-awal adik-adik masuk ini, sudah harus mengetahui dulu bahwa saya ini adalah seorang siswa, bahwa saya seorang pelajar yang punya tugas adalah belajar, berlatih, belajar, dan berlatih. Ini harus sudah digaungkan ataupun sudah dimantapkan kepada jiwa adik-adik. Apalagi adik-adik sudah masuk di lembaga pendidikan yang terhormat ini, di SMA Muhammadiyah 3 Jember ini, dengan harapan jiwa adik-adik sudah mulai tertata lagi ini. Karena di sini ada sudah keagamaan, spiritual, akademik, ini semuanya sudah diasah, semuanya sudah diatur, dengan harapan adik-adik ini berjalan dengan baik, dengan bagus, yang bertanggung jawab, mempunyai karakter, dan punya jiwa kompetisi yang bermutu agar semuanya berjalan dengan baik. Ada beberapa tentang semangat kebangsaan yang adik-adik harus laksanakan. Yang pertama adalah adanya senasib sepenanggungan. Ini senasib sepenanggungan ini bukan karena kitanya ini dulu kita dijajah oleh bangsa Belanda, terus Jepang, terus ada berapa macam-macam pemberontakan, baik pemberontakan yang dilaksanakan oleh PKI. Nah, itulah senasib bagaimana kita ini ingin merdeka, ingin keluar dari penjajahan ini. Baik mungkin sekarang ini tidak ada penjajahan, tapi penjajahan kebodohan, kemiskinan itulah harus kita hindari ataupun kita hilangkan. Jadi jangan sampai kita ini bodoh terus, miskin terus, tidak. Senasib pengganggu inilah kita pupuk sesama anak bangsa untuk melaksanakan kegiatan itu. Kegiatan harus saling asah, saling asih, dan saling asuh. Yang lemah kita dorong untuk menjadi kuat, yang tidak mampu kita dorong untuk menjadi mampu, yang belum berkembang kita dorong untuk menjadi berkembang, yang tidak punya apa-apa, ayo kita memberikan sedikit motivasi, sedikit tentang pelaksanaan kegiatan itu biar berjalan dengan lancar, dengan harapan bahwa nasib kita ini ditentukan oleh adik-adik semuanya ini. Mungkin tahun depan adik-adik sudah menjadi senior, atau tahun depan mungkin sudah menjadi yang menjadi penerus bangsa. Itulah menjadi awal bagaimana karir adik-adik masuk sekarang ini. Kalau sekarang ini adik-adik sudah tidak bisa mengabaikan tentang kedisiplinan, bagaimana tentang mengatur waktu, bagaimana tentang pelaksanaan kegiatan, maka semuanya akan tidak berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, dengan senasib sepenanggungan ini, senasib perjuangan inilah bagaimana adik-adik semuanya jadi erat. Jadi satu keluarga. Dari satu keluarga di SMA Muhammad 3 Jember ini, satu keluarga apabila dia sakit, maka semuanya akan merasakan sakit. Dengan harapan semuanya sudah membentuk keluarga, itulah semuanya saling mengisi, semuanya saling memberi, semuanya saling untuk memberikan masukan bagaimana untuk memajukan lembaga pendidikan ini, memajukan SMA ini agar lebih maju lagi. Yang sekarang ini mungkin sudah mulai maju, ayo kita majukan lagi, dengan harapan adik-adik punya kompetensi, adik-adik punya keinginan bagaimana saya mewujudkan biar sekolahan ini maju. Itulah harus kita satu nasib seperjuangan, satu nasib sepenanggungan. Itu yang pertama. Yang kedua, kesetikawanan sosial. Kita kadang-kadang susah untuk kesetikawanan sosial. Kadang-kadang ada yang orang teman-teman kita yang tidak mampu. Kadang-kadang kita juga mengabaikan. Kadang-kadang juga kita hanya mengirimkan SMS saja ataupun hanya mengucapkan saja, tidak. Tapi kita harus mampu untuk membuat dia itu agar dia lebih bersemangat lagi. Inilah bagaimana kesetikawanan sosial ini dengan faham kebangsaan kita ini, agar Indonesia ini akan semakin lebih maju. Diawali dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang bagaimana sosial kita kepada masyarakat, sosial kita kepada guru, sosial kita kepada rekan kita semua,
itu semuanya berjalan dengan lancar apabila adik-adik mempunyai rasa tanggung jawab, adik-adik mempunyai jiwa ataupun karakter yang membangun, jiwa karakter yang mempunyai kepribadian yang bagus, yang punya iman dan takwa yang selalu terbendung di dalam hati kita ini. Yang berikutnya, mempunyai rela berkorban. Baik rela berkorban kepada bangsa dan negara, rela berkorban tentang waktu, rela berkorban tentang pelaksanaan kegiatan inilah harus kita tumbuhkan sekarang ini. Mempunyai kerelaan yang berkorban, pantang menyerah dalam pelaksanaan kegiatan inilah yang harus kita tumbuhkan dari semangat kebangsaan kita ini. Jangan sampai orang-orang dulu yang punya kita angkat senjata, tapi sekarang kita tidak mempunyai angkat senjata. Dengan harapan inilah menjadi kita ini harus lebih bagus lagi. Mempunyai jiwa kita ini semangat untuk rela berkorban, untuk pantang menyerah dalam melaksanakan kegiatan. Jadi itu harapan saya kepada adik-adik semuanya. Jangan sampai kita ini terlena, meskipun dalam pandemi COVID-19 kita tetap bisa harus menjaga kesehatan kita, menjaga imun kita akan lebih baik, lebih sehat lagi. Jangan kita membuat yang kira-kira merugikan orang lain, merugikan lembaga pendidikan ini. SMA Muhammadiyah 3 Jember ini akan merusak semua citra yang ada, baik citra yang ada baik dari citra dari dalam maupun dari luar. Nah, itu yang tidak diharapkan oleh kita, yang tidak diharapkan oleh guru atau semuanya. Ini dengan harapan semuanya kita harus berjalan dengan lancar sesuai dengan relnya yang ada. Harapan saya juga semua, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan secara virtual, tapi untuk semangat, jiwa, rela berkorban, semangat untuk melaksanakan kegiatan, semangat untuk menyelesaikan tugas, ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan mengabaikan tugas, jangan mengabaikan waktu, jangan mengabaikan hal-hal yang ringan, tapi akan berdampak berat ataupun dampak sulit akan di kehidupannya akan datang. Itu untuk kegiatan ceramah tentang wawasan kebangsaan. Harapan saya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Jadi semuanya adik-adik mempunyai rasa kebangsaan yang tinggi, mempunyai faham kebangsaan yang tinggi dan semangat kebangsaan yang tinggi. Dengan harapan semuanya akan berjalan dengan lancar kalau adik-adik semuanya mengikuti aturan yang ada, baik aturan yang ada di Lembaga Pendidikan SMA Muhammadiyah 3 Jember ini dan kehidupan ataupun peraturan yang ada di tradisi yang ada di tempat adik-adik semuanya ini. Dengan harapan adik-adik bisa melaksanakan kegiatan MPLS ini dengan sebaik-baiknya. Ya, demikian ceramah tentang wawasan kebangsaan. Hanya sedikit penekanan dari saya bahwa kehancuran ada 10, ini pesan dari Bapak selaku pembina, selaku pengasuh, selaku yang dituakan ataupun selaku Bapak. Ada 10 ciri. Ada 10 ciri tentang kehancuran suatu bangsa. Jadi suatu bangsa ini akan hancur apabila dia mempunyai ciri tentang pelaksanaan kehancuran bangsa. Yang pertama, akan adik-adik, karena kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pandemi ini, maka adik-adik melaksanakan kegiatannya di rumah. Tapi tanpa pengawasan dari guru, pengawasan dari orang tua, hanya adik-adiknya yang punya tanggung jawab. Untuk itu, saya sedikit hanya berpesan kepada adik-adik, 10 tanda kehancuran bangsa. Ini kalau tidak dilaksanakan ataupun tidak kita hindari, maka negara kita akan hancur. Oleh sebab itu, yang pertama adalah yang saat ini adalah meningkatnya perilaku kekerasan di dalam remaja. Jadi kalau sudah remaja kita ini, pemuda kita ini sudah merusak dirinya dengan hal-hal yang jelek, hal-hal tentang narkoba, hal-hal tentang radikal, hal-hal tentang yang lainnya yang kira-kira merusak citra, merusak tentang jiwa kita, itulah tanda-tanda akan kehancuran bangsa kita ini. Yang pertama itu, makanya harus kita hindari, harus kita singkirkan jauh-jauh, kita harus melaksanakan dengan keimanan dan ketakwaan kita ini. Yang pertama adalah meningkatnya perilaku kekerasan di kalangan remaja. Ini saya tekankan karena adik-adik semuanya adalah remaja. Jangan sampai kita ngikuti arus yang sudah ada, ngikuti tentang teknologi dan informatika, media sosial kita ini,
saling mencerca, saling inilah mulai awal-awal dari rusaknya ataupun kehancuran bangsa Indonesia ke depan. Tidak akan yang akan datang, tidak, tapi ke depan. Tapi rusaknya bangsa Indonesia ini kalau diawali dengan pemuda yang saat ini rusak, maka akan ke depan Indonesia akan rusak ataupun bangsa kita akan rusak. Oleh sebab itu mulai diawali dengan sekarang ini, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penggunaan kata bahasa. Penggunaan kata bahasa yang tidak sebenarnya. Kita ini hidup di Indonesia. Memang kita hanya bermacam-macam bahasa, baik pada bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bermacam-macam. Kita harus disatukan dengan wadah bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Itulah gunakan sehari-hari. Kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik yang benar. Kita gunakan bahasa-bahasa sehari-hari dengan baik yang benar, dengan harapan bahasa Indonesia ini akan tertanam di jiwa kita ini, bahwa pada tanggal 28 Oktober tahun 2008 itu sudah diikrarkan punya kita bahasa persatuan atau bahasa Indonesia. Sekarang inilah bagaimana adik-adik untuk mewujudkan kita mencintai bahasa persatuannya, itu bahasa Indonesia yang digunakan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah pengaruh dari teman, pengaruh dari rekan kita yang lebih kuat ataupun yang lebih mempengaruhi daripada guru dan orang tua. Nih, pengaruh teman inilah yang paling dominan, baik media sosial dan teman kita ini. Kita kadang-kadang menginginkan teman kita, tapi kita tidak mau nasihat dari orang tua, maunya dinasihati oleh teman-teman kita ataupun rekan kita yang pasti akan menjerumuskan ataupun yang pasti akan keluar dari norma yang memang ada. Makanya kita ini harus bisa kuat, jangan sampai pengaruh yang pengaruh yang tidak baik rekan-rekan kita jangan diikuti ataupun jangan dilaksanakan. Yang keempat, meningkatnya perilaku seks bebas dan narkoba. Yang sudah saya jelaskan kemarin itu, adik-adik baru mengalami bagaimana ini pelaksanaan kegiatannya sehari-hari. Narkoba sudah mencengkram kemana-mana. Jangan sampai kita ini terjerumus di situ, minuman keras dan lain sebagainya. Kita harus membentengi kita dengan iman dan takwa. Iman secara batin dan takwa kita untuk menjalankan syariatnya ataupun menjalankan selapar perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kelima adalah merosotnya perilaku moral. Merosotnya perilaku moral kadang-kadang unggah-ungguhnya ataupun sopan santunnya kita kepada orang tua, kepada guru, kepada yang lebih dituakan, kadang-kadang sudah tidak ada lagi, sudah merosot. Maka oleh sebab itu saya gugah kembali bahwa kehadiran kita ini di sini, kehadiran adik-adik semua yang ada di sini adalah peran senior, peran orang tua, peran guru. Itu sangat bagus sekali. Jangan sampai merosot tentang perilaku kita kepada orang tua, perilaku kita kepada guru. Kadang-kadang kita mengabaikan perintah-perintah ataupun nasihat-nasihat dari orang tua ataupun nasihat dari guru. Yang berikutnya adalah menurunnya rasa bangga, cinta bangsa dan tanah air sudah mulai menurun. Memang saat ini memang belum terasa, karena adik-adik sekarang ini sudah dijajah dengan media sosial, dengan perang asimetris, perang dengan media sosial. Dengan pelaksanaan kegiatan media sosial ini adalah yang membuatkan turunnya rasa bangga kepada Indonesia. Makanya dengan wawasan kebangsaan ini kita munculkan kembali rasa kebangsaan, faham kebangsaan dan semangat kebangsaan, biar adik-adik semuanya ini mempunyai jiwa kebangsaannya yang tinggi. Kalau sudah jiwanya, sudah jiwa kebangsaan, maka hal itu tidak akan bisa terjadi. Boleh kita menggunakan media sosial dengan baik dan bijaksana, agar kita untuk mengeser ataupun yang lainnya dengan harapan menjadi acuan, menjadi ilmu yang bermanfaat. Gunakan secara bijak, gunakan secara sebaik-baiknya. Yang ketujuh adalah rendahnya rasa hormat kepada orang tua. Sudah saya jelaskan awal bahwa jika kita mulai rendah lagi menghormati orang tua, menghormati guru, tapi saya harapkan adik-adik sudah mulai mencintai orang tua, mencintai guru, mencintai lembaga, mencintai tempat sekolah, mencintai keluarga kita. Ini harus sudah mulai dipupuk lagi nih. Jangan asal karena media sosial kita masing-masing, ini tidak diharapkan. Kita semuanya hidup bersosial, hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, hidup dengan keluarga. Itulah dengan sebaik-baiknya kita hidup di lingkungan yang
harmonis, kehidupan kita yang lebih baik. Itulah harapan saya, saling tenggang rasa, saling menghormati satu sama yang lainnya. Yang berikutnya, sudah mulai eh, ketidakjujuran sudah mulai ada di mana-mana. Jadi ketidakjujuran ada di mana-mana. Sudah mulai hilangnya rasa jujur kita kepada orang lain, jujur kita kepada tugas kita. Kadang-kadang itu hal sepele, mempunyai sifat kepemimpinan yang jujur kadang-kadang diabaikan. Padahal jujur ini awalnya semuanya dari kepemimpinan kita ini adalah dari kejujuran. Kalau pemimpin kita jujur, kita sudah berbuat jujur, dan semuanya akan berbuat sebaik-baiknya ataupun jujur, maka kehidupan akan semakin bagus. Makanya sifat-sifat yang paling utama dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kejujuran. Bagaimana adik-adik untuk membuka kejujuran memang dari awal. Bagaimana adik-adik untuk melangkah dengan niat yang bagus, dengan ibadah yang bagus, maka kejujuran, sifat kejujuran itu akan terjalin di dalam jiwa kita ini. Tapi kalau dari awal sudah adik-adik mempunyai sifat yang tidak jujur, nah ini yang menjadikan kita ini, kehidupan kita tidak semakin baik. Itu dengan harapan adik-adik mempunyai sifat kejujuran yang lebih baik lagi. Yang berikutnya, berkembangnya rasa saling curiga, membenci dan merusak citra orang lain. Ini yang tidak diharapkan. Kita jangan memandang orang lain ini negatif, memandang orang lain ini banyak kesalahan. Tidak. Bagaimana dia itu, kebaikan dia yang kita lihat. Jangan negatifnya dia yang kita lihat, tapi positifnya yang kita lihat, dengan harapan semuanya akan berjalan dengan lancar. Kalau kita hanya ngomongin orang tentang negatif saja, kekurangan saja, akan semakin banyak. Tapi kita harus memandang bagaimana dia positifnya dia, bagaimana dia cara kerja dia, bagaimana dia kenapa dia harus berhasil. Jangan kita memandang kejelekannya dia, memandang keburukannya dia, tapi kita memandang bagaimana keberhasilan dia. Itu yang kita contoh. Dengan harapan semuanya akan berjalan dengan lancar. Demikian untuk pelaksanaan kegiatan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara, dengan harapan mulai saat ini kedisiplinannya, rasa tanggung jawab pribadi, rasa tanggung jawab kita ini kepada lembaga ini harus kita pupuk. Dengan harapan adik-adik bisa berjalan dengan lancar pelaksanaan kegiatan operasional pendidikan di SMA Muhammadiyah ini bisa berjalan dengan lancar, dan adik-adik bisa menjadi keluarga besar SMA Muhammadiyah 3 Jember ini. Dengan harapan adik-adik, semua yang adik-adik laksanakan adalah tanggung jawab lembaga ini, karena adik-adik sudah masuk di wilayah lembaga pendidikan ini. Itu saja untuk pelaksanaan kegiatan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang kira-kira menyinggung perasaan adik-adik semuanya. Saya mohon maaf. Saya juga berucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan dewan guru yang memberikan kewenangan ataupun memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada adik-adik tentang masa pengenalan sekolah ini, dengan harapan adik-adik masuk di lembaga pendidikan dengan niat ibadah dan niat untuk melaksanakan kegiatan sekolah. Itu saja. Ada sedikit pertanyaan dari saya untuk adik-adik semua, agar apa yang saya berikan kepada adik-adik ini diserap. Sejauh mana tolak ukur adik-adik menerima materi dari saya ini, dengan harapan adik-adik tahu bahwa materi yang saya berikan ini adik-adik sudah mencatat semua, adik-adik sudah melaksanakan kegiatan semua, dengan harapan adik-adik mengerti dan bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu coba jelaskan pengertian tentang wawasan kebangsaan. Yang pertama, coba jelaskan pengertian dari wawasan kebangsaan. Yang berikutnya, sebutkan tentang keberhasilan wawasan kebangsaan. Saya sebut pancingan. Yang pertama adalah pembinaan rasa kebangsaan. Yang berikutnya adalah
sebutkan tentang rasa kebangsaan. Sebutkan tentang rasa kebangsaan. Sebutkan tentang rasa kebangsaan ini ada 4. Saya kasih bocoran 1. Yang pertama adalah bagaimana mencintai ataupun rasa cinta tanah air. Jadi rasa kebangsaan itu ada 4. Bagaimana dia untuk melaksanakan kegiatannya. Yang pertama adalah rasa cinta tanah air. Yang ketiga, 4, dan 5 adik-adik sebutkan sendiri-sendiri ataupun masing-masing. Itu saya 3 dari pertanyaan saya, dengan harapan nanti akan diberikan kepada pembina ataupun guru dalam melaksanakan kegiatannya. Pada waktu masuk kegiatan itulah yang harus diberikan kepada Dewan Guru ataupun pembina yang ada di SMA Muhammad III Jember. Sementara itu saja untuk pelaksanaan kegiatan. Saya cukupkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.